Kemudian yang nomor 2 sekarang kelas 2. Oh, kelas 2 SMP ya, Pak? Belum Mas kelas SD. 2 SD. Kelas 2 ya. Lambat nikah dulu. Iya. Tugas di Jawa Timur di daerah Ngawi itu apa ya, Pak? Saya begini Mas, saya tuh orangnya kan maunya fleksibel. Saya masuk anggota TNI tidak dipungut biaya. Dengan catatan siap segala sesuatunya. Apa segala sesuatunya? Cek 1 2 3 Semangun Podcast Audio siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Semangun Podcast. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu Bapak Kuramil dari Kecamatan Nguntaran Aji. Selamat datang Bapak di Semangun Podcast. Selamat datang Mas Iqbal dan Mas Rizal. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Lutfi? Alhamdulillah sehat walafiat, seperti yang Mas Iqbal sama Mas Rizal lihat sekarang ya. Mudah-mudahan Mas Rizal dan Mas Iqbal juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Gosian Mahesa dan partner saya Iqbal Gosian Sasongko. Mohon izin Pak, boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke. Oke, terima kasih Mas Iqbal dan Mas Rizal. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lutfi Hidayat. Kalau saya biasa dipanggil Lutfi gitu ya. Jadi kalau dipanggil nama panjang terlalu panjang, jadi cukup dipanggil nama Lutfi gitu aja. Dah, insya Allah udah pada ini. Kemudian mungkin perlu saya perkenalkan juga, mungkin saya sudah berkeluarga, istri saya 1, yaitu anak saya 2. Yang pertama itu di kelas 10 di sini juga, alhamdulillah. Kemudian yang nomor 2 sekarang kelas 2. Oh, kelas 2 SMP ya Pak? Belum SD. kelas 2 SD. Lambat nikah dulu. Jadi alhamdulillah juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kalau masalah dinas, saya saat ini sudah kurang lebih 7 tahun di Kuramil Nguntaran Aji. Udah lama ya Pak berarti ya Pak? Ya sudah, ya, lumayan lah. Sekalian mungkin pensiun nanti. Dulu kalau saya sebelum di sini, saya dulu di Jawa Timur, di Ngawi. Terus 2017 saya pindah sini. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin seputar perkenalan saya. Mohon izin tanya ya Pak. Kalau boleh tahu ya, pangkat sekarang Bapak ini apa ya Pak? Saya kalau pangkat saat ini saya sudah pembantu Letnan 1. Jadi kalau biasa di militer, di TNI itu panggil Peltu. Jadi Peltu disingkat dari pembantu Letnan 1 gitu. Sama saya mau tanya juga Pak, pengalaman yang paling berkesan waktu tugas di Jawa Timur di daerah Ngawi itu apa ya Pak? Saya begini Mas, saya tuh orangnya kan maunya fleksibel. Saya tidak mau kayak mentang-mentang tentara terus saya tiap hari main kemana gaya kayak enggak. Saya lebih penak enjoy gitu ya. Jadi saya bergaul semua. Dunia saya dulu di Ngawi dunia di olahraga, di voli. Jadi selain saya secara dinas dari pagi keseharian saya sampai jam 2:30 gitu, nanti jam 4 udah saya dengan teman-teman remaja itu main voli sampai ya pokoknya main voli. Yang penting ya alhamdulillah selama saya di sana alhamdulillah banyak yang adik-adik itu yang mau berlatih bareng gitu. Jadi ya pengalaman menarik secara di luar dinas itu. Di luar non dinas, tentara itu kan banyak tugasnya juga, ada operasi militer dan operasi non militer. Non militer ya banyak. Yang penting kita selalu bersentuhan dengan masyarakat. Banyak toh dengan masyarakat, mau dunia pertanian, dunia apa saja. Dan kami siap untuk membantu. Terima kasih Pak untuk waktu perkenalannya. Nah, sekarang saya mau tanya Pak. Berhubung sekarang bulan Agustus, di mana bulan tersebut menjadi bulan kemerdekaan Indonesia, apa arti kemerdekaan dengan sejarah Indonesia itu Pak?
Mas Rizal dan Mas Iqbal ya. Siapa? Ini saat ini adalah bulan-bulan yang mungkin sangat berbahagia buat kita semua ya, Iya. apalagi adik-adik yang masa perjuangannya masih panjang. Saya pun juga masih panjang karena anak saya juga baru masih sekolah, jadi perjuangan juga masih panjang. Gitu ya. Jadi enggak apa-apa. Kalau saya memaknai gini, Mas Rizal ya dan Mas Iqbal ya, dari sejarah kita itu sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Ya, dari sejarah kita mulai tahun pertama kali mungkin kita dijajah itu, enggak tahu mungkin tahun-tahun zaman kerajaan kita sudah, para penjajah sudah masuk. Mungkin penjajahan sebelum masa pemerintahan, masa kerajaan itu memang beda, mungkin secara ekonomi dan lain sebagainya. Toh demikian, saat ini kita sudah merdeka. Itu 17 Agustus nanti kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang bisa kita ambil dari makna itu? Mari kita mengulas sejarah yang sudah, dengan adanya perjuangan para pendahulu-pendahulu kita dulu sangat apa ya, kalau dikatakan benar-benar kita ini masyarakat yang apa, kalau dibilang tidak punya apa-apa, memang tidak punya apa-apa, karena sudah tahu toh sejarahnya para pejuang-pejuang kita dulu Ya, dengan kurang Padjajah, lebihnya ya toh. sudah tahu dari pelajaran, Pak. Itu batu sana pakai senjata, ini kita pakai bambu, tapi kita tidak pernah pantang mundur. Lah ini salah satunya apa? Semangat ini yang harus kita tiru sekarang ini, kayak Mas Iqbal sama Rizal nih. Siapa? Itu semangat pejuang-pejuang kita dulu nih. Harus kita tidak harus seperti beliau-beliau ya toh, pendahulu-pendahulu kita, tapi paling tidak apa semangatnya ini bisa kita ambil. Benar. Saya yang sudah 50 lebih tahun ini saya masih semangat. Mengajak olahraga apa saya semangat, sepak bola ya semampu saya, tapi semangat saya masih waktu itu. Jadi semangat apa? Semangat mari kita mengisi kemerdekaan. Bukan berarti sampean disuruh perang ke Papua, bukan ya. Ya, Pak. Mari sampean asli sini ya. Mari kita isi apa namanya, kemerdekaan ini kita isi dengan semangat kita. Pak. Apa semangatnya? Ya kalau contoh, kalau di tahun-tahun lalu Mas Rizal sama Iqbal kan jadi pasukan pengibar bendera ya. Iya, Pak, benar. Nah, itu tuh semangatnya karena saya tahu sendiri, saya bisa melihat sendiri itu. Iya. Sangat luar biasa ya toh. Itu salah satunya itu. Terus yang berikut apa? Dengan semangat itu apa? Mari sampean belajar di sekolah itu kita benar-benar fokus, benar-benar serius ya. Ya. Dunia sekarang sudah berbeda dengan dunia sebelumnya. Kemajuan teknologi saat ini sudah sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa apa namanya memilih, kita akan terjebak sendiri. Dan itu juga salah satu yaitu kita bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan ini itu ya. Jadi menurut hemat saya, bagaimana cara kita memaknai dengan kemerdekaan kita untuk saat ini ya gitu. Kita melihat sejarah dulu, termasuk para penjajah kita dulu. Kalau nggak salah ada 7 negara atau berapa itu yang menjajah kita. Ya, ada Portugal, ada Prancis, ada Inggris, ada Belanda, ada Jepang dan lain sebagainya. Semuanya ini punya warna mereka ini. Ya toh? Iya, Pak. Apa yang sampean bisa lihat coba? Yang peninggalan sejarah penjajah dulu. Apa coba? Peninggalan Yang bisa kita lihat dengan kasat mata dulu apa? semangat bisa, Pak. Iya, semangat juga bisa, karena penjajah juga punya semangat untuk menjajah. Semangatnya saja yang kita ambil, jangan negatifnya yang kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bangunan-bangunan yang mungkin dari zaman penjajah dulu sampai sekarang bisa bertahan sampai sekarang itu berapa ratus tahun itu coba. Gitu? Iya, Pak, benar. Itu juga perlu kita juga harus apa? Kita ambil posisi. Oh, berarti orang-orang dulu tuh memberikan pelajaran sama kita. Kalau kita membuat
sesuatu itu benar-benar dimaksimalkan di ini gitu loh. Jadi mungkin kalau berupa jembatan misalnya jembatannya bagus, bertahan sampai berpuluh-puluh tahun, berarti mungkin dulu pasirnya bagus, batunya bagus, semennya juga bagus, itu manusianya juga bagus, makanya bangunannya bisa bertahan kan itu. Benar. Itu ya. Ya, Pak, benar. Nah, Pak, Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. berkaitan dengan teknologi yang sangat berkembang pesat. Ya. Bagaimana korelasi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pertahanan kemerdekaan Indonesia untuk saat ini? Oke, Mas Iqbal ya. Siapa? Tadi kan sempat saya ulas tuh, teknologi zaman sekarang sudah sangat luar biasa, gitu. Benar. Bahkan sekarang dunia pendidikan pun tidak bisa lepas dari dunia teknologi yang sangat bener, tinggi. Pak. Apalagi kalau sampean saya doakan mudah-mudahan bisa meneruskan ke jenjang pendidikannya lebih tinggi, ya toh. Amin. Nanti di sana sampean bisa lebih bisa menggali apa yang menjadi cita-citanya Mas Iqbal dan Mas Rizal ini. Ya toh. Siapa? Boleh sampean nanti bercita-cita menjadi pemain tim nasional sepak bola. Enggak apa-apa, tapi dunia pendidikan jangan ditinggalkan. Siapa? Memang kalau namanya kesempatan itu hanya satu kali, tapi kan tidak juga di dunia pendidikan juga banyak. Ada kesempatan itu. Jadi hubungan dari teknologi maju dengan dunia pertahanan kemerdekaan kalau saya memaknai juga mulai kita bina mulai saat ini. Bahkan mungkin dari kalau di dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar harus sudah mulai kita kembangkan itu. Jadi pertahanan kemerdekaan ini bukan hanya pertahanan pemerintah saja. Justru di dunia pendidikan yang harus kita perkuat pertahanannya. Agar apa? Kalau di komputer kan ada virus. Iya, benar, Pak. Ya toh? Ya. Nah, ini virus-virus seperti ini kadang walaupun kelihatan kecil, kalau kita biarkan nanti generasi-generasi kita ini akan terjebak. Saya yakin itu. Jadi ingat saja, kalau adik-adik generasi kita mulai dari tingkat dasar tidak mulai kita persiapkan sekarang, nanti dihadapkan di berapa puluh tahun yang ke depan lebih teknologi yang sangat luar biasa, nanti kita yang akan kejebak sendiri. Betul tidak? Betul, Pak. Iya itu. Jadi apalagi adik-adik ya Mas Rizal sama Mas Iqbal sekarang sudah menginjak di kelas berapa sekarang? Kelas 3 ini, kelas 3 SMA, Pak. 12 ya. Waktu yang ada silahkan tularkan ke adik-adiknya yang kelas 11 sama kelas 10 ya. Iya, Pak. Ya itu. Tularkan pengalamanmu apa yang selama ini pernah bergaul dengan Pak Polisi, pernah bergaul dengan Pak Tentara, pernah bergaul dengan siapa saja pejabat yang baik-baik, silahkan ditularkan ke adik-adiknya. Ya. Siap. Itu salah satu loh. Itu salah satu untuk benteng pertahanan kemerdekaan loh. Yaitu di dunia pendidikan tentunya. Saya tidak usah bicara ke tentara Indonesia itu pertahanannya begini, enggak usah. Saya tak cukup bicara di lingkup di kita di pergaulan masyarakat remaja, dewasa itu. Jadi dalam konteks ini mungkin saya lebih lebih mengarah ke itu tadi, ke adik-adik generasi kita. Kita tahu sendiri kan generasi kita saat ini, bahkan anak-anak yang di usia sebenarnya belum waktunya aja dia sudah seperti itu. Sebenarnya kalau dunia medsos yang bebas itu kan tidak boleh. Bahkan di tingkat SMA pun baru pengenalan, pengenalan. Oh ini dunia seperti ini. Tapi saat ini sudah lebih dari itu. Iya, Pak. Betul tidak? Betul. Iya. Sangat luar biasa pengaruh dari dunia medsos, IT yang terjadi saat ini. Dan ini sangat-sangat perlu kita sama-sama bekerja keras kita ya. Mari sampean generasi saya termasuk dengan kami, ayo kita selalu sinergitas. Siapa? Selalu sinergi pokoknya. Selalu sinergitas, selalu, Pak. Punya apa silakan dikenalkan sama kami biar kami bisa ikut mendampingan dan lain sebagainya. Dunia apa, mau dunia olahraga, dunia apa ya. Gitu. Sekolah sini pun kalau mau mengembangkan juga terlalu bisa sebenarnya. Ya salah satunya untuk
menambah pertahanan kemerdekaan di dunia kita. Satu negara kalau apa namanya ini pemudanya itu kuat, insya Allah negara juga akan kuat dan kokoh. Seperti apa namanya sekarang ini, kalau sampean pernah ngelihat di dunia TV banyak sekali berkembang bully dan sebagainya itu karena kurang apa namanya mungkin pemahaman dari semua pihak lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita. Amin. Itu mungkin jawaban saya sepintas kayak seperti itu. Mungkin kurang jelas atau kurang gimana? Berarti pengaruh terhadap teknologi untuk perkembangan saat ini sangat pengaruh besar banget ya Pak? Pengaruh besar sekali, sangat besar. Jangankan anak-anak, orang tua saja bisa terpengaruh ya toh. Bener sekali. Judi online begitu. Itu kan pengaruh medsos itu. benar sekali, Ya, Pak. itu. Berarti juga pendidikan itu juga harus dipersiapkan dari sekolah dasar untuk Harus, menjaga pertahanan kemerdekaan Indonesia ya Pak? harus. Bahkan makanya jenengan agamanya apa? Islam. Muslim, alhamdulillah. Kalau di Muslim itu kan ada pelajaran TPA toh. Ya benar Pak. Itu salah satunya adalah untuk membentengi apa namanya pertahanan, menambah pertahanan tadi itu. Jadi selain dia mendapat pendidikan di sekolah, pendidikan di keluarga, dia juga menerima pendidikan ekstra TPA agama, itu pendidikan agama di luar sekolah dan di luar lingkup keluarga. Itu juga salah satu. Jadi makanya sangat berpengaruh sekali. Gitu. Oh ya nih Pak. Apa? Yang seperti Bapak bilang tadi, Paskibraka itu kan sebagai petugas pengibar bendera setiap hari kemerdekaan Indonesia atau upacara itu tuh Pak. Lah, apa arti dari Paskibraka itu Pak? Kalau boleh tahu. Paskibra ini adalah kalau menurut saya ya itu memaknai kita itu saat ini kan hanya ya bahasa kasarnya mungkin kebanyakan orang bilang kamu tuh sekarang hanya tinggal menikmati kemerdekaan aja, kamu tidak bisa bersyukur. Iya Pak, benar sekali. Banyak atau yang Banyak bilang sekali. Nah, inilah kenapa di Indonesia ini sampai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu harus ada Paskibra. Ini salah satu wujud wujud kita ini untuk benar-benar memberikan penghargaan kepada Sang Saka Merah Putih, pejuang-pejuang kita dulu. Ya, saya berbicara lebih luas ya, lebih umum. Lebih umum. Tidak, Paskibra itu artinya ini itu sudah enggak terlalu ini. Intinya apa? Biar kita bisa tadi itu yang depan saya sampaikan tadi, kita bisa memaknai, kita penghargaan, kita menghormati para pejuang-pejuang kita dulu. Sampai kenapa? Satu bendera saja dikawal sampai 45 orang. Iya, benar sekali Pak. Gitu. Jadi kita bisanya seperti itu. Memberikan wujud penghormatan, wujud penghargaan ya pada Sang Saka Merah Putih, pada pejuang-pejuang kita dulu. Gitu. Ya. Jadi saya lebih ininya lebih ke apa namanya? Lebih umum sajalah ya toh. Nek Paskibra ya pasukan pengibar bendera itu ya ini. Sampai kalau di tingkat pusat pun seleksinya kan tidak sesederhana itu, ketat sekali kan. Itu. Pernah ikut seleksi nggak Mas? Pernah ikut waktu tingkat kabupaten. kabupaten. Paling kontak Pak itu asal dari kabupaten. Terus hasilnya waktu itu? Alhamdulillah kalau saya sendiri lolos di Paskibraka kabupaten. Oh iya. Dulu dari tahun kemarin kan SMA Negeri 1 Unturati mengirimkan 13 perwakilan. Yang lolos cuma satu Iqbal ini Pak. Tidak apa-apa. Kita alhamdulillah sekolah kita ini yang tahun ini ada juga toh? Alhamdulillah. Tidak apa. Berarti paling tidak kita juga diakui di sana. Iya, Itu. Itulah wujud kita ya toh apa namanya? Kita itu bisa berkontribusi ya toh tadi itu kita bisa memaknai dari hal yang sekecil apapun masalah Paskibra ini, kita memberikan satu penghargaan, penghormatan kepada leluhur kita, pejuang-pejuang kita dulu. Gitu kan. Jadi tidak hanya kita itu bazir lah kalau orang bilang, pendahulu-pendahulu kita sudah meninggalkan satu sejarah yang sangat luar biasa ini, terus kita tidak
tidak mau mengisi ini dengan hal-hal yang baik-baik, mau jadi apa kan seperti itu. Ya Pak. Betul tidak? Betul. Oke. Itu. Jadi saya lebih ke arah ini aja. Cara anunya memaknainya seperti itu. Berarti bisa menjadi bagian anggota Paskibra itu harus bangga banget ya Pak, bisa menjadi anggota Paskibra. Saya sendiri belum pernah jadi anggota Paskibra. Ayo. Betul. Bagaimana tidak bangga ya toh? Iya, Sedangkan saya sendiri ini belum pernah jadi anggota Paskibra. Padahal Bapak sudah menjadi TNI. Ya, ya emang ada kebanggaan tersendiri. Iya. Ya toh, saya jadi anggota TNI saya punya kebanggaan tersendiri. Tapi alangkah lebih bangganya kalau saya dulu juga pernah jadi anggota Paskibra. Gitu. Iya. Bisa toh maksudnya maksud dari bisa. kalimat saya. Bisa, Nah, bisa. itu. Harus bangga toh, gitu. Tidak semua. Karena sampai melalui seleksi. Gitu. Iya, benar. Kan bukan asal dicomot gitu aja enggak. Ya, ada tahapan seleksi juga. Iya tahapan. Memang kalau di tingkat kita kecamatan ya nggak terlalu kayak di kabupaten lah, karena ya mengingat sesuatu dan lain-lain. Iya. Jadi ya, tapi itu sudah maksimal juga kita seleksi itu juga nggak ada unsur titipan apa segala macam. Iya, Itu benar, nggak mungkin. Ya, karena kita pilihannya sedikit. Sekolah kita kan sedikit yang bisa kita ambil. Kalau banyak sekolah mungkin dari tingkat SLTA mungkin juga lebih ini lagi, seleksinya lebih ketat lagi kan gitu. Itu Mas Iqbal ya, Mas Rizal. Bisa Pak. Ya, toh. Gimana? Nah Pak, kan ini banyak banget yang mengabdi pada negaranya melewati jalur ingin menjadi TNI. Ya. Nah prosedur secara umum untuk menjadi bagian anggota TNI itu apa saja ya Pak kalau boleh tahu? Mas Iqbal, Pak. sama Rizal minat tidak jadi anggota TNI? Minat sekali. Betul. Betul sekali Pak. Secara umum yang pasti yang ini dulu pertama yang perlu saya kasih informasi bahwa masuk anggota TNI tidak ada pungutan ya, tidak ada Mbak. Kadang kan banyak Pak putranya kenapa ndak ikut ini, Pak mboten gak ada tidak punya uang gini Iya. Pak jangan berpikir itu oknum, saya bilang nggak usah berpikir seperti itu. Jadi masuk anggota TNI tidak dipungut biaya dengan catatan siap segala sesuatunya. Apa segala sesuatunya? Jenengan kesehatannya harus bagus, gitu. Iya Pak, benar. Kalau fisiknya saya yakin sampean berdua tidak ragu saya. Insya Allah. Ya, itu saya saya yakin, gitu. Yakin fisik bagus, posturnya bagus, gitu. Tinggi sudah memenuhi syarat, ideal sampean berdua. Jadi dari tinggi berat saya yakin ideal. Gemuk juga tidak gemuk, kurus juga tidak kurus. Ini persyaratan umum ya. Terus yang berikut kesehatan tadi, kesehatan luar dalam. Jangan sampai luarnya bagus tapi dalamnya Nggak bagus. Maksudnya tidak bagus tuh jangan sampai punya penyakit yang serius. Ya, enggak boleh. Ya toh sampean sudah ini misalnya ya, sampean punya asma kok nekat daftar, wah, daripada sakit hati mending didandani dulu, diperbaiki dulu, diperiksakan dulu sampai total sembuh baru jenengan ikut tes seleksi gitu. Ini misalnya saja. Ya Pak. Terus yang berikut akademik ini juga perlu dipersiapkan. Kalau akademik umum, pengetahuan umum, biasanya matematika, IPA, begitu, kimia itu umum dari semua Pancasila dan sebagainya semuanya di situ ini. Jadi tidak ada kategori khusus. Nanti tesnya itu tes akademiknya itu agama. Tidak semua. Ada semuanya diambil. Jadi sifatnya dia umum gitu. Tapi juga perlu dipersiapkan. Kalau dipersiapkan kita juga sama. Sampean di sekolah sudah ujian nggak mau belajar, yang melihat soal ya hanya dilihat gini nggak dikerjakan karena tidak nyambung kan. Ya. Gitu. Jadi perlu dipersiapkan itu. Terus itu tadi jasmani terutama ya. Soalnya kalau di tes tentara itu pertama itu tes administrasi. Ya. Administrasi itu ya semuanya harus sudah ada lengkap. Nanti kan
kalau saya mau menjelaskan kan banyak. Jadi administrasi berkaitan dengan kependudukan kita, persyaratan mungkin kayak ijazah dan lain sebagainya, baik dari SD, SMP sampai SMA itu, terus kependudukan ya KTP, terus KK dan lain sebagainya, surat akte kelahiran orang tua, akte kelahiran kita sendiri itu yang perlu dipersiapkan. Terus yang berikut nanti biasanya tes yang pertama setelah kesehatan, setelah administrasi kesehatan ini itu tadi yang saya jelaskan tadi, luar dalam harus gigi mata itu. Makanya, kalau punya budaya main HP game ini dikurangi, kasihan matanya. Berpengaruh banget ya Pak. Harus mata nggak boleh macam-macam. 0, sekian misalnya minus nggak bisa, harus, bukan berarti ya sempurna. Allah memberikan pada kita itu kan organ tubuh ini kan sempurna. Kita kan manusia ini kan sempurna, jadi ini jangan sampai, ya harus sempurna memang. Nah itu termasuk nanti kalau biasanya ini kesehatan itu kan mata, gigi, pendengaran dan lain sebagainya. Ya, Pak. Gigi juga harus dijaga. Kalau budaya biasa main panas-panas ya jangan langsung disambung es gitu kan. Itu. Mas Rizal sama Isbal hobi minum es teh tidak? Enggak, Pak. Ini udah mulai berhenti, beberapa bulan berhenti kok. Harus. Nanti soalnya efeknya ke belakangnya banyak berpengaruh ke organ tubuh kita. Terus yang berikut nanti tes kesehatan, tes ini, baru tes jasmani. Jasmani itu ya ada lari, ada push up, ada sit up, ada pull up itu. Jadi tadi kalau saya bukan berarti saya memberikan nilai sampean 100 tidak, tapi saya yakin. Kenapa? Sampean sudah terbina sejak awal yaitu untuk fisiknya. Gitu. Jadi tinggal tinggal dipoles-poles poles saja. kembali, Pak. Nah, iya. Nggak beda jauh kalau sama orang fisik sepak bola ya. Iya. Itu sekilas untuk kalau kita pengen masuk tentara. Ya. Iya, Pak. Terutama ya yang penting siapkan mental dan fisik. Ya. Terus tes psikologi, kalau tes psikologi perlu pembiasaan. Tes psikologi itu kan enggak bisa di ini Secara dadak katanya. Iya, enggak bisa, harus pembiasaan. Kita terbiasa. Makanya ada kayak semacam penata kursus ya. Bimbingan les lah. gitu ya, Pak. Bimbingan. Nah, itu ada bimbingan di situ. Ada biasanya, enggak tahu kalau di Solo mungkin di mana saya juga kurang ini. Tapi yang jelas ada. Kalau mau ikut tes itu di TNI. Mau TNI darat, laut, udara sama. Pesinya ya mungkin versinya berbeda tapi semuanya ada tes besi. Dan itu perlu pembiasaan. Gitu. Karena itu berkaitan dengan secara psikologinya kita. Jadi kita tidak bisa karang-karang. Kalau ngerjakan asal berarti psikologimu juga akan asal-asalan. Berarti wong iki asal-asalan, karakternya ya asal-asalan. Gitu. Itu gambarannya. Misal nih Pak, kan kami berdua mau jadi anggota TNI atau enggak teman-teman yang lain. Misal meminta bimbingan di Koramil itu boleh apa enggak? Gimana ya Pak? Boleh sekali atau enggak? Boleh sekali. Boleh sekali. Tapi mungkin kami bisa memberikan bimbingannya dari jasmani, terus nanti pemahaman tentang ideologi dan lain sebagainya, terus mungkin masalah-masalah ya akademik tadi itu, masalah kesehatannya bagaimana. Kalau pesi kita hanya bisa mungkin memberikan ini bimbingan tuh ya sekilas saja. Kalau terutama yang bisa kita berikan ini bimbingan jasmani. Kita arahkan, caranya pull up yang benar itu seperti apa, caranya sit up itu seperti yang benar apa, caranya push up yang benar seperti apa, gitu. Nah itu dia teman-teman, jika kalian ingin mendaftar atau menjadi bagian anggota dari TNI harus dipersiapkan dari awal, mulai dari kesehatan, fisik, administrasi, psikologi dan lain-lain, karena di dunia ini tidak ada yang instan. Nah betul sekali teman-teman. Ya. Oh ya Pak, apa pesan untuk generasi muda dalam memaknai kemerdekaan untuk menuju generasi emas Indonesia tahun 2045?
Baik Mas Iqbal dan Mas Rizal ya. Pesan saya. Ya. Baik. Marilah untuk anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, semua komponen yang ada di Nguntoro Nadi ini kita selalu bersinergi, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang selalu positif. Kemudian untuk generasi muda saat ini, generasinya Mas Rizal dan Mas Iqbal dan semua teman-teman yang di sini, mari kita mulai detik ini kita bisa berbuat yang terbaik. Siapa? Paling tidak berbuat yang terbaik untuk keluarga. Kalau tidak bisa kita berbuat yang terbaik yang lebih jauh. Banyak kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan kebanggaan buat keluarga kita, buat sekolah kita. Itu adalah salah satu bagian dari kita makna dari Untuk menuju kemerdekaan. generasi muda. Mudah-mudahan nanti dengan kegigihan sampean-sampean semua sebagai generasi saya, ya toh, Ya, Pak. kita yang mungkin sudah duluan akan selalu ikut bangga melihat kesuksesan kalian. Itu adalah bagian dari suksesnya bangsa dan negara ini. Itu. Jadi apalagi kalau cita-citanya jangan bisa terwujud, sampai akan bisa lebih memaknai. Oh, seperti ini toh perjuangan. Tapi itu belum seberapa. Pesan saya, belajarlah dengan giat, belajarlah dengan serius, agar apa? Sampean bisa benar-benar menjadi generasi kebanggaan bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga. Itu ya pesan dari saya. Berarti pesan dari Pak buat generasi muda harus semangatnya ditingkatkan agar generasi muda bisa melebihi dari generasi yang dulu kali, Pak. Betul. Jadi memang harus kita bisanya memberikan sumbangan semangat. Dengan semangat yang gigih, semangat yang kuat untuk bisa menuju Indonesia Emas itu insya Allah bisa terwujud. Amin. Bahkan dulu pesan Pak Karno itu kan, seandainya saya disiapkan pemuda, saya akan guncang dunia. Gitu. Pemuda loh, bukan orang tua ya, Ya, Pak. pemuda. Gitu. Iya. Dengar tidak itu? Dengar. Pernah dengar? Ya, itu. Jadi Pak Karno itu kalau disiapkan pemuda, beliau bisa mengguncang dunia itu. Apalagi sampai-sampai semangatnya lebih tinggi, sampai kan lebih juga bisa mengguncang dunia. Betul kan ya? Betul, Pak. Nah, teman-teman, jadi kita di generasi muda harus lebih semangat lagi agar kita bisa membangkitkan Indonesia menjadi lebih maju dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Agar kita generasi muda harus bisa mengalahkan generasi yang tua terlebih dahulu. Jadi kita harus semangat lebih tinggi lagi, tingkatkan motivasi kalian. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kami bersama Pak Lutfi tentang mengenai kemerdekaan Indonesia, sejarah Indonesia, apa itu Paskibraka, tips dan trik cara mendaftar atau menjadi bagian anggota TNI, dan juga pesan untuk generasi muda menuju generasi Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih kepada Bapak Lutfi yang telah menyempatkan diri datang ke Semangun Podcast. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan dari kami. Ya, sama-sama Mas. Saya juga mohon maaf kalau mungkin kehadiran saya ada hal yang kurang berkenan. Toh semua itu saya lebih pengen meluapkan pengalaman ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat. Amin, ya. amin. Bisa ini sama adik-adik semua di Semangun sini. Ya, terima kasih sekali dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sudah diundang ke sini. Ini sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih. Itu tadi podcast pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Saya Rizal Gosian Waseso dan saya Iqbal Gosian Sasongko bersama Bapak Lutfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara baru, Indonesia maju.